saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sukacita hari ini ya, Tuhan sudah berikan kesempatan kita untuk memuji dan memuliakannya. Mari sebelum kita melakukan pekerjaan, kita akan menaikkan dulu satu pujian, Waktu Tuhan. Pasti ada sebuah
omong-omong dulu sebelum ada perjanjian. Contohnya, kita berjanji kepada anak, Dek, belajar yang rajin ya, supaya nilainya bagus. Nanti kalau dapat nilai yang bagus, mama kasih sepeda. Atau seorang ayah yang bekerja di sebuah instansi dijanjikan oleh instansi tersebut, kalau Anda bisa bekerja lebih baik lagi, kalau Anda bisa memberikan inspirasi-inspirasi yang membangun, yang membuat perusahaan ini menjadi lebih baik, maka Anda akan diberi kenaikan jabatan. Ya. Nah, ketika pekerja ini pulang, dia bilang sama istrinya, "Mah, doakan dan dukung papa ya. Kalau nanti papa naik jabatan, uang belanja ditambahin 100%. Ada sebuah janji kesepakatan di situ supaya mewujudkan satu perjanjian di antara dua belah pihak. Tetapi yang kita mau tekankan adalah janji Allah berbeda dengan janji manusia. Yang mungkin janji manusia kadang tidak tepat, tidak ditepati. Kadang udah naik jabatan nih, Pak, katanya mau naik jabatan dapat uang belanjanya tambah 100%. Loh, lah tapi kan nih papa udah beli ini, udah beli itu. Kan buat kita juga, udahlah sama aja. Hilang. Ya. Sebuah perjanjian itu nggak ada artinya lagi. Tetapi janji Tuhan berbeda. Secerah janji Allah. Karena janji Allah adalah iya dan amin. Mari kita akan buka terlebih dahulu di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan. Judul perikopnya adalah Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Hidup berbahagia dan diberkati adalah dambaan setiap orang tanpa terkecuali. Namun untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang bahagia dan diberkati itu tidak mudah. Harus ada harga yang dibayar. Sebagaimana sudah disampaikan oleh pemazmur di dalam ayat 1 sampai 6, itu saya bilang ada sebuah kesepakatan di situ. Hidup kita akan diberkati dan berbahagia apabila kita berjalan tidak menurut orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak berada di dalam kumpulan pencemooh. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sudah dijelaskan. Apa sih orang fasik itu? Apa sih orang yang berdosa itu? Dan apa sih para pencemooh itu? Orang fasik adalah orang yang tidak beriman, tahu tentang Tuhan dan firman-Nya, tetapi mereka tidak melakukannya. Lalu orang berdosa, siapa sih orang berdosa itu? Orang berdosa adalah orang yang melakukan kejahatan, hidup menurut hawa nafsunya. Sementara pencemooh adalah orang yang kesukaannya mencari-cari masalah, menghakimi, mengejek, mengkritik, menggosip, merendahkan sesamanya. Orang seperti ini sukanya lihat kesalahan orang lain yang mungkin lebih kecil dibandingkan kesalahannya dia sendiri. Mereka juga meremehkan dan memandang rendah kebenaran Tuhan. Orang fasik yang berdosa dan pencemooh itu adalah sebuah gambaran tentang kehidupan duniawi. Nah, selama kita hidup seperti ketiga jenis
orang tersebut, maka berkat atau janji Tuhan akan semakin jauh dari kehidupan kita. Tetapi bila kesukaan kita adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam di ayat 2, dengan kata lain kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai hal yang terutama dan yang sangat berharga di dalam kehidupan kita, maka kita hidup di dalam sebuah perjanjian atau hidup di dalam sebuah kesepakatan. Berkat Tuhan akan mengalir di dalam hidup kita dan hidup kita akan bahagia karena kita diberkati. Di sini dikatakan siang dan malam, bukan berarti kita nggak kerja dong. Nah, siang dan malam harus merenungkan firman Tuhan terus, ya. Artinya adalah setiap hari, bukan hanya 2 hari, seminggu 3 hari, tetapi tiap hari kita lakukan. Bukan hanya ketika kita perlu Tuhan, bukan hanya ketika kita ada masalah lalu kita cari Tuhan, tidak. Tetapi yang merenungkan siang dan malam terus menerus dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, dan konsisten, tidak berhenti. Inilah kunci ketika kita ingin hidup diberkati. Bahkan keberadaan orang yang suka merenungkan firman Tuhan itu diibaratkan di ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah janji Tuhan kepada kita. Nah, bila kita mau hidup diberkati, maka lakukan apa yang di ayat 2 tadi, yaitu orang-orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Maka kita akan menerima janji Tuhan di dalam ayat 3. Tetapi kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, tidak menjadi orang yang benar, dengan kata lain kita sama deh dengan ayat yang pertama, ya. Dengan ayat yang pertama, di mana mereka jauh dari Tuhan, mereka berkumpul menjadi orang-orang pencemooh, orang-orang yang berdosa, orang-orang fasik. Maka apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah ayat 4. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ini adalah sebuah pilihan buat kita. Bagaimana? Apakah kita mau hidup diberkati, mau menerima janji Allah, atau kita mau menjadi seperti orang fasik, orang berdosa, ataupun orang pencemooh? Mari kita terus belajar menjadi pribadi yang boleh seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan bisa kita nikmati di sepanjang hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam saat teduh. Jadilah orang yang benar yang siap menerima janji Allah, karena janji Allah iya dan amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami renungkan, yang mengajarkan kepada setiap kami untuk menjadi orang-orang yang suka merenungkan akan firman-Mu, yang suka melakukan kebenaran, yang suka dekat dengan Engkau Tuhan, sehingga kami bisa menerima janji-Mu yang luar biasa, sehingga hidup kami boleh berbahagia karena Tuhan terus memberkati setiap kami, dan hidup kami boleh menjadi contoh yang benar bagi orang lain. Kami boleh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Engkau sudah memberikan kesempatan untuk kami bisa mendengar akan kebenaran firman-Mu.
biarlah ini bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk rumah sakit di mana Engkau sudah mempercayakan rumah sakit ini kepada setiap kami untuk kami bisa kelola dengan baik, tetapi kami tetap membutuhkan akan uluran tangan-Mu Tuhan, sehingga Engkau sendiri yang terus menggerakkan kami dan kami bisa bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga bersyukur untuk hari ini pasien yang boleh datang ke tempat ini, mereka boleh mempercayakan kesehatan mereka di tempat ini, dan biarlah kami bisa melayani mereka, merawat mereka dengan baik. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudari Tika, putri dari Ibu Sunarti yang saat ini sakit. Tuhan juga jamah dia sehingga proses penyembuhan pun boleh terjadi, kesembuhan, pemulihan boleh Tuhan berikan kepada saudari Tika. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar kami juga akan melakukan pekerjaan dan karya kami. Tuhan juga berkati pikiran kami, mata kami, tangan kami, langkah kaki kami, sehingga kami bisa melakukan kebaikan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan balik berdiri, kita tutup renungan pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian waktu Tuhan.